welcome back to my channel Tugi Astawa. Sebelumnya makasih yang sudah support channel gua, udah subscribe, udah ngasih like atau komen, yang udah share, thank you banget. Yang belum, jangan lupa subscribe channel gua. Oke. Baik, di sini gua bukan ngeprank atau bukan ngevlog, mau berbagi cerita tentang masalah pandemi COVID-19 pada hari ini. Terus banyak banyak ada permasalahan gara-gara ada COVID-19 di Indonesia terutama, atau di Bali. Kalau gua orang Bali, di Bali terutama banyak orang-orang yang di PHK, diputus kerja sama dari perusahaan-perusahaan tempat kerjanya dia sebelumnya gitu loh. Terus di sini gua peringatin kepada kalian yang sedang mau mencari kerja atau mau cari kerja, hati-hati memilih tempat kerja, karena sekarang ini maraknya ada lowongan kerja yang hook atau yang fake lah bagi kita gitu loh. Dimana-mana di sosmed, di Facebook, Twitter, Instagram banyak ada loker kerja, dan kayaknya admin loker kerja tersebut tuh cuma nge-share lowongan kerja apa aja yang ada tanpa meneliti lowongan kerja tersebut. Terus nih gue ketemu salah satu lowongan kerja, cuma berbagi tentang tentang kewaspadaan kita untuk mencari lowongan kerja gitu loh. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi kalian ya. Terutama nih gue ketemu di grup sebelah, grup keluarga besarku, ada yang share suatu lowongan kerja. Gue cari dulu ya. Oh, ini udah ketemu. Gue ketemu lowongan kerja yang mungkin tidak masuk akal, karena di semua perusahaan atau di semua tempat kerja sedang meminimalisir tenaga kerjanya. Kok tiba-tiba ada lowongan kerja yang banyak banget, dan itu PT yang besar banget. Aku gak mau nyebutin nama PT-nya, aku gak mau siapa yang nyebarin, gak bakalan aku ngasih tahu. Tapi ini emang terjadi, tidak hanya di Indonesia, di Bali aja kayaknya, mungkin sampai di Indonesia gitu loh. Ini ada kayak gini lowongan kerja yang banyak banget, salah satunya dibuka lowongan kerja PT bla 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 1 Persero. Kalian tahu dah itu PT apa, tempatnya di bandara pokoknya lah. Pada tahun 2020 bulan ini, perusahaan yang bergerak di bandara udara internasional. Ada pun beberapa syaratnya, kan gimana ya, bandara aja lagi off untuk keberangkatan internasional atau kedatangan internasional, kok malah ngebuka lowongan pekerjaan yang sangat banyak gitu loh. Kita juga yang mencari kerja tuh harus pintar-pintar mindsetnya, supaya kita nggak kena suatu bisa disebut ya, suatu penipuan. Karena banyak sekarang oknum penipuan dengan adanya suatu lowongan pekerjaan gitu loh. Persyaratannya ya biasalah, kayak umur, biasa pria atau wanita, tamatan atau lulusan SMA, SMK, SMU atau jenjang yang lebih tinggi. Ini yang gua nggak masuk akalin. Biasanya kalau PT-PT besar ternama itu, biasanya kalau persyaratannya tersebut tuh pasti yang pertama KTP, kedudukan warga negara Indonesia. Yang kedua itu SKCK, surat keterangan baik dari kepolisian. Pasti dah dimanapun kalau PT besar itu pasti nanyain SKCK kita, supaya PT tersebut melihat track record calon pegawai yang bakal masuk di perusahaannya mereka gitu loh. Tidak main semenang-menang aja pasti gitu. Kita dari sana aja udah satu keganjalan yang sangat, wah ini ada lowongan kerjaan banyak, besar, dan gajinya besar banget. Kok kayak gini lowongannya, persyaratannya juga simpel banget, cuma nanyain pria atau wanita, umur, sama lulusan doang gitu, nggak ada lain gitu. Biasanya kalau di PT-PT besar tuh pasti nanyain SKCK yang pertama tuh, KTP, kedudukan
KTP, tapi buat kalian ya yang ngirim KTP, jangan pernah ngirim KTP asli atau scanan KTP. Mending kita ngirim scanan KTP yang hitam putih atau habis fotokopian, atau kita foto dulu di handphone, kan bisa tuh di handphone, terus cari scanner di Google atau di Safari kalian atau di Chrome kalian, boleh aja. Terus tuh kita bisa kok black whitein, santai aja. Itu masalahnya takutnya kita KTP kita tuh dipakai, apalagi sekarang maraknya ada kasus ganda KTP kayak apa, kayak pokoknya masalah KTP gue belum searching lah masalah itu. Tapi gue saranin sih buat kalian, kalau ngirimin KTP itu bentuk PDF, scanner PDF, entah itu berwarna atau enggak, tapi gue saranin enggak. Sorry sebelumnya, baterai kamera gue tuh low, kelihatan muncul tanda merah di pojok kanan atas. Lanjutin, biasanya itu udah salah satu persyaratan tuh kalau KTP itu mending kita harus menggunakan scanner PDF, bentuk PDF, supaya KTP kita tuh tidak di friend atau disalahgunakan lah gitu. Data kita tuh, masalah KTP itu kan sensitif banget dengan masalah data kita, nantinya kita nggak tahu apa-apa, terus ada pihak yang berwajib mencari kita, kan jadinya kita nggak enak gitu. Terus yang kedua, ini lowongannya, ini yang permasalahan kedua nih, lowongannya banyak banget. Gue tutup nih, lowongannya banyak banget, kelihatan nggak? Terang banget. Gue bakal ngeliatin lowongannya banyak banget nih. Kelihatan nggak? Masih terang ya? Lowongannya ada segitu bro, tuh banyak kalian. Nah, lowongan yang tersedia ya gue bacain satu-satu aja posisi yang dibutuhkan sama PT bla 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 1+0 ini. Pertama tuh pramugari, terus flash security, firefighting officer, upward movement controller atau avia brake, air traffic controller, engineering, perawatan, naseller, check-in counter, customer service, pemadam kebakaran, driver, mekanik. Dari lowongan sebanyak itu kita bisa udah mikir mindset kita, kok bandara internasional yang sedang tutup sedang mencari karyawan baru. Dari sana kita udah garis bawahin untuk tanda tanya, ini beneran bakal ada lowongan sebanyak ini yang dibutuhkan untuk bandara internasional. Jadinya kita harus mikir itu loh, bener-bener mikir, ini serius apa enggak sih gitu. Ya takutnya kalian ngelamar, terus kalian dihubungin sama salah satu pihak yang kalian kirimin lamaran tersebut. Jadinya takut terjadi nih, di telepon kalian, halo dengan Mas bla 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 bla, bener yang mengirim lamaran ke alamat bla 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 bla, bahwa Mas lolos untuk tahap administrasi dan lain-lain hal. Pasti kayak gitu penipuannya, karena udah kelihatan dari penyebaran lowongan pekerjaan ini nggak masuk akal banget. Terus dengan gaji pokok UMR sekitaran 6.500.000 per bulan. Wow, ini sih emang benar-benar amazing banget sih, ngelihat semua manusia sih ngelihat angka dengan gaji 6.500.000 per bulan, itu benar-benar excited banget kalau angkanya sebesar itu. Jadinya kalian harus benar-benar memilih. Tapi sebelumnya saya minta maaf banget, sebelumnya tadi ngomongin persyaratan lowongan pekerjaan. Jika ada salah tuh biasanya kan CV dan lain hal, KTP. Ternyata di sini diomongin juga sih gitu, kelengkapan dokumen yang bakal diserahin ke mereka, yaitu surat kelamaran kerja, CV, fotokopi jasa pendidikan terakhir, KTP atau SIM, kartu keluarga, paspor berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar, email dan nomor HP yang masih aktif diisi. Silahkan kirim CV-nya ke alamat ini. Terus kan kalau emang misalkan kalau di celah-celah lowongan tersebut, lihat dulu, ini ada lowongan ini persyaratan gini. Kalau
emang masuk akal atau mindsetnya masuk, kita harus searching juga. Sebelum kita ngelamar tuh harus searching, cari informasi tentang PT tersebut. Kayak kemarin gue langsung searching karena ada info lowongan di grup keluarga, langsung searching gue gitu tentang, cari aja di Google rekrutmen PT Bapak atau rekrutmen Bank BRI atau rekrutmen bank apa gitu. Biasanya ada tuh rekrutmen terhadap lowongan yang masih tersedia gitu. Biasanya kalau bank-bank itu rekrutmennya tuh kita ngasuhin data dulu. Ntar di data tersebut tuh kayak kita punya akun tersendiri di bank tersebut. Nanti bakal dikasih informasi setiap ada lowongan pekerjaan, dilihatin lowongan pekerjaan bagian gini, daerah gini, posisinya gini gitu. Jadinya kita tahu loh, aman loh data kita gitu. Itu salah satunya. Kalau emang udah CV udah ada, kalau misalnya kita ketemu di sosmed nih, lowongan kerja nih ada guys, gini persyaratannya gini banyak banget, gini gajinya segini, kita harus mencari, tanda kutip harus searching lah dulu masalah pekerjaan tersebut gitu, supaya kita nggak kena tipu gitu. Ya bayangin aja ya, keuangan udah susah gara-gara COVID-19, cari kerja susah. Sekarang kita di informasi lowongan kerja yang sebanyak ini dengan gaji yang besar gini, siapa sih nggak tergiur? Tapi kalian, aku yakin kok orang-orang kayak kalian tuh yang sekarang nonton YouTube ini orang cerdas. Masalah kenapa? Kalian tuh harus bener-bener, kita diseleksi sama perusahaan, kita harus diseleksi juga perusahaan tersebut dengan cara lihat dulu lowongan kerjaannya yang ada, bener gak lowongan tersebut, emang ada gak posisi tersebut. Kalau di website perusahaan tersebut emang gak ada lowongan, jika ketemu info lowongan, mending abaikan aja daripada kalian kena tipu. Udah nggak punya uang, udah susah nyari uang, sekarang kena tipu gara-gara mencari pekerjaan, kan sangat kesel jadinya gitu. Gue bukannya ngajarin buat kalian untuk cara mencari lowongan pekerjaan, masalahnya gue juga pun belum pinter banget nyari kerja, dan sekarang pun gue belum kerja. Makanya gue mikir nggak ada salahnya untuk berbagi masalah informasi tersebut supaya teman-teman gue yang di sana yang belum dapat kerja sama nasibnya sama gue, jadinya nggak terlalu bersedih banget udah nggak dapat kerja, sekarang kena musibah kan gitu. Terus kelengkapannya udah, terus email yang dikirim diliatin kok emailnya, dan emailnya itu benar-benar beda sama email asli perusahaan tersebut. Untuk saran aja ya. Dan di sini isi subjeknya lagi, subjek lamaran, nama lengkap, nomor HP dan Gmail kalian. Terus batal lamaran tersebut pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Bayangin, bandara belum buka internasional, khususnya di Bali ya, bukannya di mana-mana ya. Aku ngomongin khususnya di Bali karena saya orang Bali. Ini khusus untuk di Bali belum buka bandara internasional sepengetahuan gua. Terus sekarang ada info rekrutmen lowongan pekerjaan sebesar gini, sebanyak gini, dan gajinya sangat besar. Jadinya kita harus mikir-mikir juga supaya tidak ada salah persepsi antara lowongan pekerjaan. Jadinya efeknya itu ke kita sama perusahaan yang benar gitu loh. Kayak gini, perusahaannya ini kita dibohongin, kita udah gini bayar gini, ternyata kita ditipu sama perusahaan gini. Oh gini caranya nyari uang perusahaan ini, itu cara pikir orang pertama. Kedua, kita kena tipu, kita banyak misalnya kena tipu, nggak terima kita mau ngajuin tuntutan, sedangkan perusahaan tersebut nggak tahu menau, masalahnya dia tidak mengeluarkan info lowongan pekerjaan. Jadinya yang salah kembali ke kita gitu. Emang image perusahaan tersebut di bawah-bawah, jadinya yang rugi itu kita 70%, jadinya nama perusahaan 30% gitu loh. Jadinya kita harus benar-benar mikir hal tersebut. Dan yang terakhir, mohon bantuannya share atau bagikan ke
atau bagikan ya, semoga aja ada teman atau keluarga Anda yang lagi membutuhkan lowongan pekerjaan. Indahnya berbagi. Salam biasa lah, salam gini gitu. Untuk hal ini gimana ya, pokoknya intinya kayak gini aja. Kalian mau mencari pekerjaan tuh harus detail banget ngelihat lowongan pekerjaan yang ada, cek langsung ke website resminya, terus abis itu cari gali-gali informasi di web resminya. Jika memang ada, langsung kalian persiapkan diri kalian untuk melamar pekerjaan tersebut di suatu lowongan pekerjaan yang kalian yakini. Terus yang kedua, saya mau mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Bukannya saya di sini sok berbagi, bukannya di sini saya sok tahu atau gimana ya, serba tahu. Cuma saya di sini hanya berbagi aja sama teman-teman yang ada di sana, yang lagi nonton, yang tahu channel YouTube gua. Berbagi aja. Masalahnya semakin bulan, semakin jalannya COVID-19 ini semakin lama, orang-orang semakin aneh yang diperbuat, tanda kutip yang negatif itu. Jadinya saya bukan sok ngajarin, sok mengasih tahu, sok serba tahu, bukan. Cuma saya di sini cuma berbagi pengalaman aja. Kita harus lebih bagus detail melihat suatu apa yang kita lihat di depan itu benar atau salah, supaya nantinya kita tidak salah pilih lah gitu. Ya, sekian aja informasi tentang lowongan pekerjaan yang hook. Jangan lupa subscribe, komen, share kepada teman-teman kalian yang sedang nyari lowongan kerja. Masalah kenapa? Supaya dia benar-benar detail pencarian pekerjaannya, supaya nggak ada kena tipu-tipu. Yuk rangkul teman-teman kita sama-sama. Jika emang kita membutuhkan pekerjaan, sama-sama kita membantu menginformasikan bahwa ini ada lowongan fake gitu. Jadinya kita tahulah lowongan yang benar sama lowongan yang tidak benar gitu. Ya, sekian aja video dari saya. Thanks for watching. Semoga kita sehat selalu, ikuti protokol, stay at home, dan see you goodbye. Dah.